Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk Mbak. Iya Bu, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Apakah sudah merasa nyaman duduknya? Atur posisi senyaman mungkin. Dan apakah kondisi di ruangan ini sudah pas? Atau nanti kalau misalnya kurang pas, nanti Ibu akan atur suhunya. Maka sesuatu yang nyaman itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Benar begitu kan? Iya Bu, saya rasa saya sudah nyaman duduknya dan kondisi suhu di ruangan ini pun juga sudah pas menurut saya. Baiklah, kita sedikit. Ngomong saya ini bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Lili Bu. Oh Mbak Lili, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Kalau boleh Ibu tahu, apa saja kegiatan Mbak Lili? Kegiatan saya selama ini tuh kuliah online Bu. Oh iya, kuliah online ya, karena di tengah pandemi seperti ini jadi semua dialihkan ke online, bahkan anak-anak sekolah pun juga sama. Harapan Ibu dan pesan Ibu Mbak Lili selalu aktif ya mengikuti perkuliahan, dan jangan lupa untuk selalu terus belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini kita harus semangat. Begitu ya Mbak? Ya Bu, saya tuh selalu mengusahakan bahwasanya saya tuh harus tetap aktif dalam mengikuti perkuliahan. Saya tidak bolos kuliah, dan saya tuh juga tetap semangat dalam belajar. Gak cuma dalam belajar doang sih, mengerjakan tugas juga Bu. Iya benar itu Mbak. Ngomong-ngomong nih, Mbak Lili kesini pasti ada yang ingin diceritakan sama Ibu. Iya Bu, benar sekali. Saya di sini tuh ingin sharing tentang permasalahan yang ada pada diri saya untuk saya ceritakan kepada Ibu. Istilahnya saya tuh ingin melakukan proses konseling dengan jika Ibu bisa. Ya, gitu ya. Jadi di sini Mbak Lili tuh ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Belum melanjutkan, apakah Mbak Lili sudah pernah melakukan proses konseling? belum pernah Bu. Oh belum pernah ya. Jadi Ibu jelaskan dulu ya apa itu proses konseling. Proses konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselornya. Di sini Ibu sebagai konselor dan tugasnya itu sebagai fasilitator dan membina dan mengarahkan Mbak Lili untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Di sini Mbak Lili sebagai konseling dan tugasnya Mbak Lili itu menceritakan mengenai apa permasalahan yang Mbak Lili hadapi, dan diharapkan Mbak Lili ini aktif ya mengikuti kegiatan konseling dari awal sampai akhir. Dan pesan Ibu, Mbak Lili itu yang akan menemukan solusi dari permasalahannya, bukan Ibu yang menentukan. Jadi keputusan itu ada di diri Mbak Lili. Begitu ya Mbak, apakah sudah jelas dengan pernyataan Ibu? Iya Bu. Jika seperti itu, Mbak Lili boleh menceritakan permasalahannya. Oh iya, jadi sebelum ke langkah selanjutnya nih, biasanya proses konseling itu dilakukan selama 30-45 menit. Nah, sekarang Ibu tawarkan, Mbak Lili memilih 30 atau 45 menit? Saya ingin 30 menit saja Bu. 30 menit ya. Dan biasanya proses konseling ini ada beberapa pertemuan, dan jadi kalau misalnya ingin melakukan pertemuan selanjutnya bisa diatur lah itu ya. Iya Bu. Baiklah, sekarang Mbak Lili bisa menceritakan permasalahannya sama Ibu. Tapi sebelum saya menceritakan permasalahan saya tuh masih ragu Bu sama ini terkait saya ingin menceritakan permasalahan saya itu, karena saya tuh takut jika masalah saya itu bocor kemana-mana. Jadi apakah kerahasiaan ini tuh terjamin Bu? Oh iya, Ibu belum menjelaskan ya mengenai asas-asas dalam proses konseling. Jadi Mbak Lili nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, karena di dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas ini tuh asas yang paling utama Mbak, dan ini tuh terjamin sekali kerahasiaannya. Jadi masalah yang Mbak Lili hadapi ini hanya Ibu dan Mbak Lili saja yang mengetahuinya, tanpa ada orang lain yang ikut campur dan ikut andil gitu ya Mbak. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu begitu ya Mbak. Jika ingin masalah ini segera terselesaikan ya Mbak Lili yakin dengan dirinya untuk bisa
melaksanakan proses ini dengan baik, begitu ya Mbak? Iya Bu. Bagaimana? Apakah masih ragu atau ingin melanjutkan proses selanjutnya? Iya Bu, setelah Ibu menjelaskan tadi saya sudah merasa yakin dan saya nggak akan ragu lagi untuk menceritakan permasalahan saya tadi. Nah begitu, jadi Mbak Lili bersedia ya melanjutkan proses konseling. Pesan Ibu juga, Mbak Lili selalu aktif loh ya mengikuti perkuliahan mengikuti konseling ini, kegiatan konseling ini, dan juga Mbak Lili tuh bisa mengutarakan pendapatnya, jadi nggak perlu sungkan sama Ibu, jadi utarakan aja pendapatnya Mbak Lili. Dan proses konseling ini akan berjalan dengan baik jika Mbak Lili tuh melakukan perubahan. Nah kalau Mbak Lili hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa, maka proses konseling tidak akan berhasil, gitu ya? Iya Bu. Baiklah, sekarang Mbak Lili boleh cerita ke Ibu tentang permasalahannya. Gini Bu, saya itu saat ini sedang dekat sama dua cowok. Nah, mereka itu teman kuliah saya. Nah, namanya itu Joni sama Rizky. Joni sama Rizky itu selalu baik sama saya Bu. Nah, apalagi si Joni itu selalu ada untuk saya ya, nggak cuma Joni sih, pokoknya mereka berdua itu selalu ada untuk saya. Ketika saya sumpah, Joni itu selalu menasihati saya. Begitu pula dengan Rizky itu selalu merasakan apa yang saya rasakan. Jadi intinya mereka berdua ini tuh baiklah Bu, pokoknya sama saya, baik pol, selalu ada buat saya, dan saya tuh merasa nyaman gitu loh sama mereka. Seperti itu Bu. Lalu apa yang menjadi masalah Mbak Lili? Nah ini Bu, saya sudah merasa nyaman sama mereka berdua itu. Saya tuh merasa bahwasanya mereka itu juga memiliki rasa yang sama pada saya. Seperti itu, saya sudah merasa nyaman itu. Nah, tapi di sisi lain saya berpikir bahwa saya itu cocok lah, bahwa saya itu sudah menganggap bahwa mereka berdua itu sebagai cowok saya, seperti itu. Tapi kok sampai saat ini tidak ada satupun dari mereka itu yang mengungkapkan perasaannya kepada saya. Saya kan bingung. Saya ini loh merasa saya itu cantik, saya itu menarik, dan saya pun juga kayaknya tuh mereka berdua itu kayak gak nyaman gitu loh Bu sama saya. Tapi kok kalau sudah nyaman nggak mengutarakan loh perasaannya kepada saya nggak, kok kenapa seperti itu gitu loh. Baik ya Ibu, ringkas pernyataan Mbak Lili. Jadi Mbak Lili ini merasa bingung kan terkait perasaan Mbak Lili ke cowok, ke teman-teman Mbak Lili yang tadi kan. Terus Ibu lanjutkan juga, berarti saat ini tuh Mbak Lili berpikir bahwa Mbak Lili tuh mempunyai teman dan itu dianggap sebagai cowok Mbak Lili, begitu kan? Dan sampai saat ini tuh tidak ada yang mengungkapkan perasaannya ke Mbak Lili, padahal mereka tuh sama-sama baik, begitu kan ya? Terus bisa kamu Mbak Lili jelaskan kepada Ibu tentang apa yang membuat Mbak Lili itu berpikir bahwa mereka tuh punya rasa yang sama kepada Mbak Lili? Ya soalnya kan dari perlakuan mereka kepada saya dulu Bu. Terus apalagi saya tuh sudah dianggap teman-teman, loh kamu lo cantik, kamu menarik. Jadi saya tuh bukan saya sendiri Bu yang bilang bahwa saya cantik, teman-teman saya tuh bilang bahwa saya tuh cantik, saya tuh menarik, dan saya tuh mudah bergaul dengan teman-teman lah. Jadinya tuh kok nggak mungkin lah seorang kamu kok Tidak ada dua teman cowok yang dekat sama kamu, kok salah satunya nggak ada yang memberikan perasaan sayang kepada kamu. Jadi temen kayak gitu Bu ya, jadi seperti itu. Terus tadi apa Bu? Tadi kan apa yang membuat kamu tuh merasa bahwa mereka tuh sebagai cowok kamu? Oh ini dimulai dari Joni dulu ya Bu. Joni itu soalnya dia tuh hampir setiap hari selalu mengantarkan saya pulang kuliah. Jadi saya tuh selalu diantar gitu loh, kalau habis kuliah diantar ke rumah. Nah dari situ itu saya tuh sudah
ngerasa kenal deket sama dia. Bahkan saya itu juga sudah kenal dengan kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun juga bersikap baik kepada saya, Bu. Jadi kan wajar ya, Bu, kalau misalnya saya itu menganggap bahwa dia itu sudah seperti cowok saya sendiri lah. Wong dianya aja baik terus kepada saya, bahkan orang tuanya pun juga sangat baik juga kepada saya. Jadi kan sudah klop gitu loh, Bu, istilahnya. Apakah sudah pernah kan tadi kan Mbak Lili sudah ngomong ya kalau orang tuanya baik, jadi Mbak Lili ini diperlakukan baik ya, jadi kayak sudah akrab sekali gitu ya. Iya, sudah akrab sekali, Bu. Lalu setelah ke Joni, sekarang ke itu ya, ke siapa namanya? Rizky. Ya, Rizky. Bagaimana? Kalau dengan Rizky itu ya sama halnya dengan si Joni, Bu. Kalau Rizky ini tuh setiap malam minggu dia ini tuh selalu ada, selalu datang ke rumah saya. Ya main-main gitulah, Bu. Jadi saya tuh merasa saya tuh nggak kesepian kalau ada dia di setiap malam minggu. Kan ya walaupun dia tuh kalau ke rumah saya tuh sama temen cowoknya, tapi kan saya tuh merasa bahagia karena saya ada temen. Terus saya tuh nggak sepi gitu loh, Bu, rasanya. Terus si siapa Rizky ini tuh kalau ke rumah saya tuh ya baik, orang tua saya tuh welcome gitu lah sama si Rizky ini. Soalnya dia tuh kayak bisa ngambil hati orang tua saya gitu loh. Pokoknya orang tua saya tuh welcome, jadi jadinya nggak pernah berpikiran negatif kepada si Rizky. Jadi sudah akrab juga ya, sama seperti siapa Joni tadi ya, Joni tadi juga gitu. Si Joni ini memang sangat akrab banget, soalnya saya tuh sering diajak keluar sama orang tuanya, sama gitu ya, sering pokoknya kalau kemana-mana saya tuh sering diajak keluar sama keluarganya Joni, jalan-jalan gitu ya. Kalau sama Joni tuh sering diajak jalan-jalan, kalau sama Rizky tuh yang setiap malam minggu mesti selalu di rumah saya. Jadi begitu ya. Jadi menurut Mbak Lili mereka tuh sama-sama baik, benar begitu kan? Baiklah, bisa Mbak Lili ceritakan pada Ibu tentang apa yang Mbak Lili rasakan terhadap hubungan Mbak Lili bersama mereka. Nah, saya rasa tuh saya tuh ya juga bingung hubungan saya ini tuh seperti apa ya. Saya sendiri tuh disini sudah menganggap bahwasanya mereka berdua itu sudah kayak cowok saya, tapi nggak tahu dari sisinya mereka tuh apakah mereka juga merasakan hal yang sama dengan saya. Iya, padahal tadi kan Mbak Lili ngomong ya kalau Mbak Lili ini merasa cantik, ya, tapi kok nggak ada yang mengutarakan perasaannya ke Mbak Lili, benar gitu. Begitu ya Mbak. Jadi apakah Mbak Lili tuh kenapa bisa yakin kalau Mbak Lili tuh merasa cantik, merasa tidak jelek begitu? Ya soalnya kan dari teman-teman saya tadi, saya kan juga sudah cerita, teman-teman saya tuh yang bilang sendiri bahwa saya tuh cantik, saya tuh menarik, dan saya ini yang paling penting itu loh, poin utamanya kata teman saya tuh bisa bergaul, mudah bergaul gitu loh, gitu ya. Jadi sekarang kira-kira apa yang Mbak Lini pikirkan selama ini tentang Joni dan siapa tadi namanya Rizky ya? Apakah mereka juga punya pikiran yang sama dengan apa yang Mbak Lini pikirkan? Saya itu, Bu, kalau menurut saya sih dari saya sendiri itu saya sudah merasa nyaman, saya kan sudah menganggap mereka itu sebagai cowok saya, tapi ya saya bingung apakah mereka itu punya perasaan yang sama gitu ya. Saya bingungnya itu apakah sama-sama memiliki perasaan seperti yang Mbak Lili rasakan gitu kan. Oh iya, jadi bisa lebih dijelaskan lagi Mbak bagaimana? Ya ini Bu, tapi kalau menurut saya ya Bu, saya itu kan merasa nyaman, tapi kalau saya pikir-pikir lagi, sepertinya mereka berdua itu nggak ada perasaan lebih sama saya. Saya rasa tuh mereka berdua cuma menganggap saya itu sebagai sahabatnya. Soalnya kenapa seperti itu? Soalnya Joni itu dia tuh nggak ada saudara perempuan. Nah sama halnya dengan Rizky itu anak tunggal Bu, jadinya kayaknya tuh
mereka mereka itu nyaman dengan saya itu hanya saya itu cuma dianggap sebagai saudara perempuannya gitu loh. Jadi begitu ya. Jadi Mbak Lili ini baru sadar tentang kondisi yang Mbak Lili rasakan. Iya Bu, sepertinya tuh setelah saya cerita ke ibu ini tuh saya rasa kalau saya tuh cuma hanya dianggap sebagai teman perempuan, sahabat perempuan gitu aja, saudara perempuan, cuma seperti itu, nggak lebih. Jadi Mbak Lili ini kalau ibu simpulkan terlalu berharap gitu ya. Iya Bu, saya tuh ngerasa nggak tahu ya Bu, saya tuh nyaman tapi saya tuh kok bisa gitu loh. Soalnya saya nyaman karena perlakuan mereka tuh ya membuat saya nyaman. Iya, mereka kan terlalu baik kepada saya, jadinya saya tuh ngerasa ya intinya kayak baper gitu loh. Bukan cewek kan biasa kan kalau di-treat gitu kan ikut ngerasa kebawa gitu loh Bu, jadinya baper dengan tingkahnya mereka yang sangat baik pada saya itu. Nah, saya sendiri tuh di sini kayak merasa, ih aku loh kok kayak kepedean banget sih jadi cewek. Orang mereka berdua aja loh kelihatannya tuh cuma menganggap aku ini, menganggap saya ini sebagai temennya, sebagai sahabat perempuannya aja, nggak lebih. Padahal tapi saya sendiri yang punya persepsi seperti itu, bahwasanya saya itu sudah memiliki cowok, padahal kenyataannya saya ini tuh nggak punya cowok. Saya ini tuh cuma punya dua temen cowok, ya dua sahabat yang sangat dekat, tapi tidak ada hubungan, nggak ada status ya. Iya, nggak pacaran, cuma yang menganggap saya pacaran, yang menganggap pacaran cuma saya sendiri. Jadi hubungan Mbak Lili dengan mereka berdua itu hanya sebatas sahabat ya, benar begitu. Jadi sahabat sahabat dekat Ya menurut saya itu sahabat karib gitu loh. Ya nggak sih Bu? Soalnya kelihatannya gitu. Faktanya saya merasa saya itu cuma dianggap sebagai, saya tuh menganggap mereka cuma menganggap saya sebagai sahabat karibnya doang. Sahabat karib itu nggak yang tentang ngurusi tentang percintaan tuh enggak. Jadi sahabat karib itu memang dari kita bertiga itu ada rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, tapi ini konteksnya saling mencintai dan menyayangi ini tuh bukan sebagai pacar, bukan sebagai ke ceweknya, tapi saya tuh dianggap cuma sebagai teman perempuannya gitu, sahabat perempuannya. Jadi sahabat karib itu mencintai satu sama lain gitu. Jadi kalau saya kan tadi kiranya kayak kita tuh bertiga tuh soulmate ya, tapi mereka berdua cuma nganggap saya kayak sebagai sahabat karibnya. Iya nggak sih? Ya, benar itu Mbak. Jadi itu simpulkan lagi ya. Jadi Mbak Lili mempunyai hubungan dengan sahabat-sahabat Mbak Lili itu hanya sebatas sahabat saja, sahabat karib saja ya, bukan ada status seperti orang-orang pacaran gitu ya Mbak. Baiklah, jadi saat ini sebenarnya Mbak Lili sudah menyadari kan tentang posisinya, dan selanjutnya hal apa sih yang akan Mbak Lili lakukan setelah menyadari posisi Mbak Lili yang hanya sebagai sahabat doang? Untuk kedepannya ya Bu, saya harap itu saya menjadi orang yang nggak kepedean lagi lah. Saya ya harus bisa tahu kondisi saya saat ini cuma sebagai temennya aja, sebagai sahabatnya aja. Jadi mulai saat itu saya harus mempunyai perilaku yang nggak sebagaimana yang saya lakukan yang menganggap mereka itu adalah cowok saya. Jadi saya saat ini tuh harus lebih berperilaku menjadi seorang sahabat, nah kayak sahabat kayaknya mereka aja lah, nggak yang baperan lagi, nggak yang kepedean lagi, yang merasa bahwa saya itu loh cantik. Ya kalau percuma kan ya cantik, tapi kalau mereka berduanya cuma menganggap saya sebagai teman kan ya, sebagai sahabat kan ya gimana gitu ya kan gitu. Soalnya kan mereka itu memang mencintai dan menyayangi saya, tapi cuma layaknya sebagai sahabat aja, nggak lebih. Jadi di sini tuh yang terlalu kepedean tuh saya sebenarnya. Kok bisa gitu loh, saya punya pikiran seperti itu. Ya, baik, apa yang Mbak Lili rasakan saat ini? Nah setelah cerita permasalahan saya pada ibu ini tuh
alhamdulillah saya tuh sudah lega tentang kondisi saya sebenarnya saya itu kayak gini loh, jadi saya tuh kayak sudah tertampar gitu loh istilahnya, tertampar, kamu tuh bangun dari kenyataan, kamu tuh loh bukan seperti apa yang mereka kira, kamu tuh loh bukan seperti apa kamu kira kan. Saya kan kiranya mereka tuh cowok saya, tapi kenyataannya apa, saya hanya dianggap sebagai sahabat perempuannya aja, sebagai saudara perempuannya aja. Jadi dengan saya sudah cerita kayak gini, saya tuh merasa, ayo kamu bangunlah dari mimpimu, jangan gini lagi. Ya, kamu hanya boleh sahabat, tapi tidak boleh ada perasaan lebih. Soalnya yang punya perasaan itu cuma saya gitu loh. Jadi sudah sadar gitu loh Bu akan kondisi sebenarnya yang saya alami saat ini. Jadi kalau disimpulkan Mbak Lili ini sebenarnya kan sudah menyadari posisinya sebagai sahabat dari Joni dan Rizky ya. Kan ya wajar sih, kan perempuan kan pasti ada baternya ya. Tapi di sini kan setelah Mbak Lili sadar, jadi Mbak Lili kan sudah bisa menjaga diri gitu, menjaga diri. Ya kayak jangan terlalu berharap kan sama mereka, karena kan kalau terlalu berharap kan nanti takutnya nih nggak kesampaian atau nggak terwujudkan, malah impactnya atau efeknya itu ke Mbak Lili. Jadi Mbak Lili itu nanti kayak menghindar gitu kan, takutnya sama mereka kalau misalnya ternyata setelah ditelusuri nih mereka nggak ada perasaan lebih ke Mbak Lili, hanya menganggap sebagai sahabat doang, sama menganggap layaknya saudara perempuan gitu ya. Jadi setelah ditelusuri nanti tuh supaya Mbak Lili tuh nggak sakit gitu loh ya nggak sakit. Saya kan sudah sadar kan ya Bu dengan kenyataan yang saya hadapi gitu ya. Harapan saya sih ya Bu, kedepannya nanti tuh ya saya tuh sebisa mungkin menjagalah pertemanan ini, jangan sampai dengan hal apa kayak gini tuh saya malah menghindar. Soalnya kan istilahnya saya ini kan kayak bertepuk sebelah tangan gitu loh Bu. Saya tuh nggak jadi dari sini saya sadar saya tidak boleh seperti itu. Saya tetap harus menghindari hubungan baik dengan mereka, karena mereka berdua itu sudah sangat baik kepada saya kan. Mereka tuh udah ada gitu loh di saat saya seneng, sedih, susah, mereka tuh selalu ada. Jadi saya tuh tidak mau jika dengan hal ini tuh malah membuat persahabatan kita ini tuh malah rusak ya Kak, gitu saya nggak mau. Jadi saya kedepannya saya ini tetap menjalin hubungan baik dengan mereka tanpa membawa perasaan saya gitu loh Bu. Jadi intinya saya nggak main perasaan lah. Ya wajar sih nanti kalau kedepannya nanti saya ada baper-bapernya, tapi diharapkan nanti kedepannya saya akan mengontrol. Saya nggak mau Bu kalau seperti ini terus. Kalau kebaperan gitu kan, kepedean ini sifat yang sangat apa ya, buruk lah Bu, terlalu pede menganggap saya cantik. Tapi ya seperti itu lah Bu, nanti diharapkan lah saya ke depannya nggak akan seperti itu lagi. Saya nggak akan apa itu namanya kebawa perasaan lagi, dan saya tetap menjalin hubungan baik dengan mereka seperti itu. Jadi di sini Ibu simpulkan ya Mbak Dewanti ini kan apakah ingin menyetarakan perasaan Mbak Dewanti yang Mbak Lili sebenarnya ke mereka, atau menyimpan dalam diri Mbak Lili? Ya menurut saya sih saya nggak mau Bu, kayak nggak mau mengungkapkan lah. Jadi nanti takutnya malah mereka kayak nggak enak sendiri gitu loh sama saya. Jadinya saya menyimpan aja. Soalnya ini cuma persepsi saya sendiri tuh saya menganggap bahwa mereka tidak cowok saya, padahal mereka nggak menganggap seperti itu gitu loh Bu. Jadi ini tuh yang salah, saya sadar yang salah itu saya, persepsi saya yang salah. Jadi Mbak Dewanti itu kan bingung akan perasaannya Mbak Dewanti kan gitu. Oh Mbak Lili, ya ampun kok saya ini Mbak Dewanti terus ya. Soalnya saya tuh pernah ada ini loh, ada orang yang kesini, ada orang itu namanya Dewanti. Jadi nggak ingat Dewanti terus. Ya jadi Mbak Dewanti ini Mbak Lili ini memilih menyimpan ya daripada merusak pertemanannya begitu ya. Oh iya, Ibu rasa ini pertemuan
kali ini sudah cukup, sudah 30 menit berjalan. Tidak terasa loh ya, kita ngobrol ini sudah 30 menit. Padahal seru sekali ya. Iya Bu, apalagi bahas tentang percintaan seru. Ya begitu. Jadi harapan Ibu Mbak Lili selalu berhubungan baik ya, dengan mereka. Jadi Mbak Lili menyimpan sendiri saja kalau memang dirasa itu baik bagi diri Mbak Lili. Jadi kan tadi Ibu juga menjelaskan bahwa yang menentukan itu diri Mbak Lili sendiri. Gak ada dari paksaan Ibu, gak ada dari tuntutan Ibu gitu kan. Jadi Mbak Lili sendiri yang akan memutuskan. Oh iya, setelah melaksanakan kegiatan konseling ini, apa yang Mbak Lili dapatkan? Yang saya dapatkan tuh ya itu Bu, saya menjadi orang yang nggak baperan lagi, dan saya harap nanti kedepannya saya tuh tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya tanpa, ya walaupun ya, awalnya saya menganggap mereka itu udah cowok saya, tapi kedepannya saya nggak akan menganggap seperti itu lagi. Saya menganggap sebagai sahabat saya saja waktu, daripada nanti kedepannya saya akan mengutarakan perasaan saya malah semakin runyam kan. Ya udah, jadi mendingan saya ya ngalir gitu loh, let it flow aja. Kalau mereka menganggap sebagai saudara perempuannya, ya saya ikuti alurnya Bu, seperti itu lah Bu. Saya nggak mau nanti hanya karena ini pertemanan kami jadi itu Bu, rusak nggak mau lah Bu. Soalnya kita bertiga itu kayak selalu kemana-mana itu bareng gitu loh Bu, kemana-mana itu selalu bertiga gitu loh, jadinya Jadi udah lengket sekali ya. Iya, dengan adanya permasalahan ini tuh saya nggak mau nanti ke depannya saya menjauh, saya tuh Menghindar dari mereka mereka. tuh nggak mau tuh seperti itu. Jadi sebenarnya tuh kebingungan yang Mbak Lili rasakan itu berasal dari diri Mbak Lili. Iya Bu, iya sebenarnya apa yang selama ini saya pikirkan itu ternyata salah Bu. Saya tuh salah menilai perasaan saya gitu loh. Persepsi Persepsi tadi loh, saya tuh terlalu menilai bahwa perasaan saya ini tuh benar, padahal kenyataannya tidak. Perasaan saya ini tuh salah gitu loh. Jadi ya itu Bu, iya Bu, bener Bu, saya ini tuh Keliru gitu. Iya keliru, saya tuh keliru menyimpulkan bahwa mereka itu sudah cowok saya, padahal kita tuh belum ada ikatan, belum ada status pacaran. Tapi kok dengan saya enaknya saya sudah menyimpulkan bahwa mereka berdua itu cowok saya gitu loh. Jadi selama ini tuh pikiran saya yang membuat saya tuh malah makin bingung seperti itu. Jadi saya tuh dihadapkan dengan kondisi yang mana saya itu mempunyai perasaan yang apa ya, istilahnya saya tuh punya perasaan kepada mereka, tapi mereka itu nggak mempunyai perasaan lebih, cuma lebihnya mereka tuh kayak menganggap sebagai sahabat perempuannya aja, sebagai saudara perempuannya aja. Ya baik. Setelah Mbak Lili cerita tadi, yang Mbak Lili rasakan apa? Sudah merasa baik kah atau bagaimana? Sudah sangat lega Bu, setelah saya cerita permasalahan saya kepada Ibu. Dan saya tuh sangat berterima kasih loh Bu kepada Ibu, soalnya Ibu tuh selalu mendengarkan gitu apa yang saya ceritakan. Mulai ya kan tadi saya kayak ada banyak missnya, saya ngomongnya belepotan tentang permasalahan saya, dan saya tadi ada yang kayak kok gini, kok menyalahkan diri saya tuh. Ibu tuh kayak menerima saya dengan baik gitu loh Bu, mendengarkan iya, menerima saya dengan baik iya, mengarahkan saya dengan baik iya. Jadi Ibu tuh sudah kayak membantu banget. Wah, terima kasih ya Bu. Iya, saya juga istilahnya senang membantu Mbak Dewati lah, Mbak Lili ya. Karena kan apa? Karena sebagai seorang konselor itu sudah sewajarnya membantu konselingnya gitu ya. Iya Bu. Oke, Ibu rasa sudah cukup pertemuan kali ini. Terima kasih ya Mbak Lili sudah menyempatkan waktu kesini dan sharing-sharing mengenai permasalahannya kepada Ibu. Mungkin kalau ada yang belum selesai permasalahannya atau masih dirasa kurang menemukan solusinya, Mbak Lili bisa mengatur jadwal pertemuan dengan Ibu atau bisa melakukan proses konseling di pertemuan selanjutnya gitu ya. Iya Bu. Jadi nanti bisa calling
Ya, nanti saya